Assalamualaikum ahwat wa ihwani fillah. Kami dari mahasiswi semester 4 STIK Al-Latifiyah Palembang. Saya Nurul Hasanah, biasa dipanggil Hasanah. Saya Siti Nurhaliza, biasa dipanggil Zaih. Andrelas saya Nasihah Syakira, biasa dipanggil Nazihah. Baiklah teman-teman semuanya, kami akan mulai mempresentasikan materi kami, jangan di-skip ya. Baiklah, langsung saja materi kami yang berjudul Kaidah Penambahan Kata fi At-Tafsir. Berikut ini akan dipaparkan beberapa ayat terkait dengan kaidah di atas, isbir dan istabir. Kedua kata ini bentuknya sama, yaitu fi'il amr, kata perintah yang berarti bersabarlah. Namun, jika merujuk kepada kaidah al-ziyadah fi binyah al-kalimah, semestinya kedua kata itu memiliki perbedaan, baik dalam pemahaman maupun penerapannya. Perintah sabar yang ditunjukkan dengan kata istabir semestinya lebih kuat dibanding menggunakan isbir. Berikut ini kami tampilkan beberapa contoh ayat dan penerapan kaidahnya. Di dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Quran Surah Luqman ayat 17. Ayat ini merupakan rangkaian dari nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, yaitu agar bersabar. Perintah sabar pada ayat ini menyangkut musibah, bencana, keadaan sulit, juga ucapan dan sikap yang menyakitkan ketika menjalankan nahi munkar. Dari penafsiran tersebut bisa dipahami bahwa yang dimaksud adalah sabar terhadap sesuatu yang mengenai dirinya. Selanjutnya, kata ihsanan dan husnan bisa kita lihat penjelasannya lebih detail dari Al-Quran pada surah Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah tempat kembali. Quran Surat Luqman ayat 14. Ayat selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Kedua ayat di atas sepintas tidak ada bedanya, namun jika diteliti akan tampak di akhir kedua ayat tersebut menggunakan kata yang berbeda, yaitu husnan dan ihsanan. Kasus ini dalam kaidah penafsiran dikenal dengan al-ziyadah fi binyatil kalimah atau kaidah penambahan huruf. Dalam teori kebahasaan bisa dijelaskan demikian, lafadz husnan dan ihsanan berasal dari kata yang sama, yaitu hasuna yahsunu. Bedanya, kalau husnan adalah urutan ketiga dari perubahan tasrif kata dasar hasuna, sementara ihsanan adalah urutan ketiga dari perubahan kata dasar yang mendapat imbuhan alif, yakni ahsana. Atau dengan kata lain, kalau hasuna tidak butuh objek, sedangkan ahsana butuh objek. Berangkat dari penjelasan di atas, meski kedua ayat di atas sama-sama berarti berbuat baik, namun perbuatan baik yang dimaksudkan oleh kata husnan tentunya berbeda dengan yang dimaksudkan oleh kata ihsanan. Kemudian
Kata solih dan muslih berasal dari akar kata yang sama, yaitu solaha yasluhu. Bedanya, kalau solih merupakan bentuk isim fa'il dari fi'il madi, yaitu solaha yasluhu. Sedangkan muslih berasal dari kata aslaha yuslihu, mendapat tambahan satu huruf alif dari kata dasarnya, yaitu solaha. Maka, solih bisa dimaknai sebagai orang yang baik atau soleh individu, sedangkan muslih bisa dimaknai sebagai satu orang yang berbuat kebaikan kepada orang lain atau disebut dengan solih sosial. Perbedaan kedua kata di atas dalam penggunaannya bisa dilihat dari beberapa ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Melihat di sini, kata solihah konteksnya bermakna orang yang sudah layak atau sudah waktunya menikah. Maka, walinya dianjurkan untuk mendorong mereka agar berani menikah serta menguatkan keyakinannya bahwa melalui pernikahan itu Allah akan memberikan kecukupan. Kemudian dalam firman-Nya yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Yang artinya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Lauhul Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 105. Selanjutnya, penekanan ayat ini pada kalimat bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Yang dimaksud dengan ard atau bumi pada ayat di atas adalah syurga akhirat kelak, yakni sudah menjadi ketentuan Allah bahwa tempat tinggal berupa syurga itu akan diwarisi oleh hamba-hambanya yang soleh. Ini menurut berdasarkan Al-Quran. Melihat perbedaan di atas, maka kata soleh pada ayat ini memiliki dua makna, yaitu yang pertama hamba-hamba Allah yang taat, dan yang kedua orang-orang yang layak. Apapun pemaknaan yang dimaksud, yang jelas, kata soleh merujuk kepada personal atau kebaikan individu. Kata al-hayah ditemukan dalam Al-Quran terulang sebanyak 71 kali, selebihnya disandarkan kepada kata ganti hayati, hayatikum, hayabuna. Sedangkan kata al-hayawan hanya ada satu, yaitu di surah Al-Ankabut ayat 64. Secara maknawi, dua kata tersebut memiliki arti yang sama, yaitu kehidupan. Keduanya dari akar kata yang sama, bedanya kalau al-hayawan terbentuk dari kata al-hayah, mendapat imbuhan alif dan nun menjadi al-hayawan. Sesuai kaidah al-ziyadah fi bunyah al-kalimah, kedua kata di atas memiliki pengertian yang berbeda. Sesuai kaidah al-ziyadah fi bunyah al-kalimah, kedua kata di atas memiliki pengertian yang berbeda. Dalam satu kaidah juga dinyatakan bahwa setiap kata yang memperoleh tambahan alif dan nun mengandung makna yang sempurna. Penjelasan lebih detail bisa dilihat dari firman Allah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia al-hayah ini hanya senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, al-hayawan, sekiranya mereka mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Ayat di atas menjelaskan tentang perbedaan antara kehidupan dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran, semua ayat yang membicarakan tentang kehidupan dunia menggunakan kata al-hayah.
Hal ini sesuai dengan karakternya, yaitu kehidupan sementara, bukan sebenarnya. Karena itu, apa saja yang terkait dengan dunia memiliki sifat zailun ataupun hilang, dan waqti, yaitu sementara. Ayat di atas bukan bermaksud untuk menjauhkan seorang muslim dari dunia, tetapi ini menjadi semacam warning agar ia tidak terperosok atau terjerumus ke dalam kubangan duniawi sesuai dengan namanya yang bernilai rendah dan hina. Akhirat dinyatakan dengan al-hayawan. Melalui kata ini, bukan saja menggambarkan akhirat sebagai kehidupan yang sebenarnya. Melalui kata ini, bukan saja menggambarkan akhirat sebagai kehidupan yang sebenarnya, tetapi seakan Allah ingin menyampaikan kepada sesama hambanya, "Wahai hamba-hambaku, carilah dan beramallah untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Karena di akhiratlah kalian akan memperoleh kehidupan yang sebenarnya atau hakiki. Sebenarnya atau hakiki seperti al-qiraatah yang artinya bacaan, menjadi Al-Quran artinya bacaan yang sempurna. Maka secara sederhana bisa dikatakan kalau al-hayah artinya kehidupan, sedangkan al-hayawan artinya kehidupan yang sempurna. Kata kasabats dan iktasabats, misalnya dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat su'alaiha maktasabat, yang artinya dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Pada ayat tersebut memang tidak ada kata yang bisa diterjemahkan dengan kebaikan dan pahala, juga kejahatan dan siksa. Karena itu, kata-kata tersebut disebutkan dalam dua kurung. Dari mana penerjemahan itu muncul? Kata laha mengandung makna pahala yang biasa diterjemahkan dengan manfaat untuknya, dan alaiha mengandung makna dosa yang biasa diterjemahkan dengan mudorot untuknya, sementara kebaikan ditunjukkan oleh kata kasabats. Sedangkan kejahatan atau keburukan ditunjukkan oleh kata iktasabats. Misalnya dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, likulli imri'im minhum maktasaba minal itsm, yang artinya setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Quran Surah An-Nur ayat 11. Kata iktasabah pada ayat ini dirangkai dengan kata al-ithmi yang berarti dosa. Namun, sesuai kaidah penambahan huruf, maka bisa dipahami bahwa melakukan perbuatan baik itu lebih ringan dan mudah, yang disebut dengan kasabat, daripada melakukan perbuatan buruk dan dosa yang disebut dengan iktasabat. Jadi, kesimpulannya Yaitu penambahan kata di dalam Al-Quran bisa berupa suku kata atau bisa berupa huruf. Dari kedua bentuk tersebut, maka yang dimaksud dengan kaidah penambahan di sini adalah mengacu pada bentuk pertama, yaitu penambahan suku kata yang dalam istilah Arab dikenal al-ziyadah fi bunyah al-kalimah. inilah kaidah yang perlu diketahui dan dipahami oleh siapa saja yang ingin memahami Al-Quran. Tentu saja, masih banyak kaidah yang belum dijelaskan dalam penyampaian ini, namun bisa dijadikan pedoman dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. juga semoga bisa menginspirasi siapa saja untuk melakukan kajian lebih luas dan mendalam terkait kaidah-kaidah penafsiran lainnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.